Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tindah, masih membahas tentang tema yang luar biasa ketika rumah tangga diambang perceraian. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah ya pada saat orang ini udah diambang perceraian, terus akhirnya mereka ini mengumbar aibnya satu sama lain di luar, itu boleh nggak Ustadz Syam? Karena masing-masing ini mencari pembenaran. Jangan sampai orang nyerahin saya ya, bercerai gara-gara saya ya, gitu. Mohon izin penjelasannya, silakan. Fadhol Ustadz Syam. Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tutupilah aib orang lain maka Allah akan tutupi aibmu di hari kiamat. Aib kita ini sangat banyak. Bayangin kalau di hari kiamat nanti Allah pasangkan layar yang sebesar-besarnya, seluruh manusia akan melihatnya, ternyata yang dilihat adalah aib kita, yang dipertontonkan adalah aib kita, naudzubillah min dzalik. Maka siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Kalau kita menutupi aib saudara saja, Allah akan menutupi aib kita, apalagi aib itu adalah aib pasangan. Karena tidak ada yang lebih mengetahui diri kita dibandingkan pasangan kita. Subhanallah, bahkan orang tua masih ada yang kita tutupi dari orang tua, bahkan anak sendiri masih ada yang ditutupi dari anak. Tapi kalau pasangan, itulah kenapa yang paling berhak memandikan jenazah seseorang ketika meninggal dunia adalah pasangannya, karena dia yang paling tahu daripada aib dan kekurangan daripada pasangannya. Subhanallah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengumbar aib pasangannya? Tentu saja ini adalah berdosa dan bersalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah menceritakan aib. Bedakan mengumbar dengan menceritakan. Kalau menceritakan sama dengan ketika seseorang datang untuk diagnosis ke dokter, ditanya apa keluhannya, apa yang kau rasakan, apa yang dilihat, itu kan adalah suatu keluhan. Sama seperti seorang pasangan yang diambang perceraian dilakukan mediasi. Biasanya dilakukan mediasi, dipertanyakan oleh seorang yang bijaksana, seorang yang adil, apa sih sebenarnya kekurangan pasanganmu? Apa sebenarnya kekurangan suamimu? Apa sebenarnya kekurangan istrimu yang tidak bisa kau terima sehingga kamu bercerai dengannya? Apa sebenarnya? Semua bisa diperbaiki. Kita menceritakan aibnya guna mencari daripada solusinya. Kita menceritakan aibnya guna mencari daripada obatnya. Kita menceritakan daripada kekurangannya guna mencari daripada kelebihannya, bukan mengumbarkan. Kalau mengumbarkan udah jelas dari awal, berarti dia bersalah. Orang yang mengumbarkan aib saudaranya akan diumbar juga aibnya di hari kiamat, akan dipertontonkan juga aibnya di hari kiamat. Orang tidak mengumbar aib aja diperlihatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala melalui catatan amalnya, apalagi yang jelas-jelas mengumbar aib daripada orang lain. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sungguh erat daripada persaudaraan ini, daripada silaturahim ini, sampai Allah sebutkan daripada fa aslihu baina akhawaykum, untuk diislahkan, untuk diperbaiki semuanya, bukan malah dibeberkan aibnya. Bahkan kalau kita mendengar kekurangan daripada orang lain, kita disuruh menutupinya. Nah, ini ada orang yang membeberkan aib daripada pasangannya, maka tentu saja tidak ada jawaban lain selain berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala, kecuali tadi menceritakan. Bedakan mengumbar dengan menceritakan. Kalau mengumbar, siapapun mendengarnya, orang tidak ahli pun mendengarnya, orang yang hasud pun mendengarnya. Tapi kalau menceritakan, tentu dia akan pilih-pilih orangnya siapa yang mau diceritakan, karena dia hendak mencari solusinya. Dia tahu, oh, ini orang subhanallah ahli dalam bidang fikih. Tanyakan fikihnya, Ustadz, kalau suami saya dalam keadaan mabuk ngucap cerai, itu kan aib juga. Berarti dia menceritakan bahwa suaminya pemabuk, tapi dia tanyakan hukum fikihnya. Dia menceritakan aibnya, tapi dia mencari solusinya. Maka ini diperbolehkan. Maka bedakan mengumbar dengan menceritakan. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Jadi kalau misalnya ntar Ustadz Syam, Habib ada masalah, ceritanya sama saya aja. Aman. Aman sama saya kan. Karena gitu mana. Suaminya ini nggak mau cerai, tapi istrinya ini kekeh banget mau cerai. Terus suaminya boleh nggak nih nahan-nahan, dia nggak tanda tangan tuh surat cerai, ditahan-tahan, nggak dikasih-kasih, boleh nggak sih? Jika seorang suami yang baik, suami yang sayang, suami yang ingin mempertahankan keluarganya dan menjadi ingin lebih baik lagi, maka diperbolehkan. Berharap akan satu kebaikan. Ya Rabb, mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan ya Allah. Saya minta maaf, saya salah, atau maafin istri saya ya Allah. Sentuhlah kami ya Allah, tanamkanlah kebaikan di antara kami berdua ya Allah. Dengan memperlambat agar Allah kasih hidayah dan Allah kasih pertolongan, diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila suami yang zalim, suami yang summa naudzubillah lah, maka dia berdosa dan tambah lagi berdosanya untuk mempertahankannya, dan wajib bagi suaminya untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Kenapa? Karena sudah bermasalah. Kecuali dia tidak bermasalah.
Kalau misalkan seandainya dia masih tahan, dia gantung ini itu membuat satu kerusakan dan Buat timbulnya ini lagi. nyakitin doang. Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Bib atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Nah ini ada pasangan di ambang perceraian disebabkan oleh orang lain. Orang lain itu bukan siapa-siapa, ternyata antara orang tuanya sama mertuanya. Nah itu bagaimana tuh? Apakah orang tua dan mertuanya bisa dapat dosa besar? Oke. Mohon izin Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kalau bertanya, apakah orang tuanya bisa dapat dosa besar? Kembali kita tegaskan. Orang tua kategorinya hanya menasehati. 1, 2, 3, menasehati. Memberikan masukan agama, peringatan, memberikan solusi, itu yang terbaik. Tapi jikalau memang terjadi perceraian, sebab orang tua, tunggu dulu, orang tua siapa dulu nih? Ketika orang tuanya ahli agama, menurut agama, apalagi orang tuanya seorang hakim yang tahu persoalan agama, kan orang jadi wajib jikalau dia bercerai. Kok wajib? Jadi hukum bercerai bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi hukumnya bermacam-macam. Maka jadi wajib jikalau dia sudah menalak 3 istrinya. Contoh, mohon maaf ya, astagfirullahaladzim. Saya harus katakan ini. Ketika dia sudah mempersamakan istrinya dengan ibunya, itu wajib cerai. Kau itu saya sudah anggap seperti ibuku. Itu wajib cerai. Wajib cerai. Ada juga haram bercerai. Kenapa bisa haram bercerai? Kalau, mohon maaf, bercerai tanpa sebab. Saya ceraikan kamu. Apa sebabnya? Nggak ada. Saya cuma mau aja. Itu tidak boleh, itu haram itu. Iya. Maka sosok wanita yang minta cerai, tapi tanpa alasan, maka haram mencubaunya surga. Subhanallah. Itu haram. Harus ada alasan. Maka ketika ada meminta cerai, huluk namanya, ataupun orang mau cerai, harus ada alasannya. Tidak boleh tanpa alasan. Maka disinilah perannya pengadilan, disinilah perannya pemerintah, disinilah pemuka agama, dibutuhkan untuk ada alasannya. Makanya bukan mengubar aib kata Ustaz Sam tadi, apalagi menceritakan. Yang ketiga, mohon maaf tanpa menggurui, bisa jadi menjadi sunnah dia bercerai kalau tidak ada lagi kebaikan di dalamnya. Yang ada permasalahan saja. Ya udahlah, cerai aja. Daripada, jadi walaupun cerai itu sangat dibenci, kalau pada posisi seperti ini bisa jadi sunnah. Apalagi ada makruh. Makruh hukumnya kalau masih bisa diselamatkan, kenapa harus bercerai? Dan ada juga mubah, boleh-boleh aja atau tidak. Jikalau tidak ada efek samping ataupun ada efeknya, ditimbang dulu. Maka dalam posisi ini orang tua, apakah mendapatkan dosa jikalau penyebab dosa cerainya anaknya adalah dia? Jawabannya dosa besar. Saya ulangi, dosa besar. Jadi gini Bib, ada pertanyaan, boleh nggak nih orang tua dia merahasiakan perceraian kepada anaknya, supaya anaknya ini nggak shock gitu, nggak jadi anak-anak yang stres gitu karena orang tuanya berpisah. Boleh nggak kira-kira Bib? Boleh Ya, afwan Mas Fadli, Ustaz Fadal, Bib. Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna fi hadzal maqam mubarak ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga penonton di rumah mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita sehingga bisa diamalkan untuk suaminya, istrinya, anak-anaknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama, apabila seorang anak melakukan sebuah perceraian. Jadi suami istri ini, anaknya udah nikah, dia punya pasangannya, dan kebetulan orang tuanya sangat sayang terhadap mantunya. Akhirnya jadi sebuah perpisahan, dan yang salah juga anak laki-lakinya. Akhirnya pisahlah anak tersebut. Nah, anaknya ini mau cerita sama orang tuanya, takut dia cerita. Yang pertama apa? Orang tuanya punya penyakit jantung. Punya penyakit jantung, membahayakan orang tuanya. Akhirnya dia ulur-ulur waktu, cari waktu momen yang pas, cari momen yang terbaik. Apakah diperbolehkan? Kalau misalkan membahayakan nyawa orang tuanya, takut terjadi penyakit terhadap orang tuanya, boleh. Ditunda dulu dengan waktunya berjalan. Ketika ditanya di mana, maka jelaskanlah dengan cara yang baik. Karena wajib bagi anak untuk berbakti kepada orang tuanya dan berkata-kata jujur terhadap orang tuanya. Bahwasanya dijelaskan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsanan. Kita wajib untuk berbuat baik terhadap orang tua kita, menyayanginya dengan perilaku yang sangat baik. Yang kedua, seorang anak tidak boleh berdusta terhadap orang tuanya. Orang tuanya nggak sakit apa-apa, orang tuanya sehat. Orang tuanya seger, anak ini cerai, cerita sama orang tuanya
Tempat yang terbaik kamu untuk cerita adalah orang tuamu. Orang tuamu udah banyak makan asam garam daripada kamu. Bahasa orang Betawi kan gitu. Iya benar. Ya orang tua kamu mungkin bisa memberikan kamu nasihat. Jangan sok pintar sendiri. Jangan sok hebat sendiri. Jangan jadi orang yang sombong. Jangan jadi orang yang takabur. Jangan jadi orang yang merasa dirinya benar. Minta nasihat sama gurumu. Minta nasihat sama orang tuamu. Minta nasihat sama orang yang alim. Minta nasihat sama orang yang soleh. Apakah yang kamu lakukan itu benar? Apakah yang kamu lakukan itu baik? Apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan syariat? Maka berkata-katalah dengan kata-kata kalimat-kalimat yang baik yang kamu tanyakan kepada gurumu, orang-orang yang alim, orang soleh dan lain sebagainya, sehingga ada ilmu yang diambil, ada manfaat yang diambil. Oh, ternyata mesti seperti ini. Oh, ternyata saya salah, saya mesti memperbaikinya. Oh, benar kata hadisnya Rasulullah, khiyarikum linisaihim, berbuat baik kamu terhadap istrimu, sayangi mereka, pergaulkanlah mereka dengan pergaulan yang baik. Dan jelaskan juga bahwasanya wajib bagi seorang suami berkata-kata dengan kata-kata yang baik dan juga berkalimat-kalimat yang baik. Mungkin kata-katanya kasar, kalimatnya kasar, ucapannya kasar, atau main tangan, atau dia nggak ngasih nafkah, atau dia mengajak kepada hal-hal yang zalim, atau dia ngajak narkoba atau khamar. Ada suami kayak gitu, suaminya khamar, istrinya dipaksa dicekokin. Ada, semua naudzubillah. Inilah bentuk kezaliman yang Anda lakukan, yang Anda bertobat minta ampunan kepada Allah, sehingga dampaknya nanti semua naudzubillah fatal kalau dia nggak bertobat. Makasih banyak Pip atas penjelasannya. Nah sekarang nih waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk dulu nih dari jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama suami saya sakit, saya sudah berusaha semampu saya untuk merawat dan menjaganya. Dan juga selalu ada di sampingnya. Tapi saat suami sudah kembali sehat, memperlakukan saya buruk, bahkan menjelek-jelekan saya. Saya muak Ustadz dengan sifat suami saya yang seperti itu. Apakah sebaiknya saya berpisah aja? Nah ini Ustadz Syam mohon izin nih. Tadi sambil sudah disampaikan bahwasanya ada syarat-syarat syar'i seorang boleh berpisah. Subhanallah. Kalau perlakuan buruknya sudah masuk dalam syarat-syarat syar'i tadi, maka silahkan berpisah. Kami tidak menyarankan, tapi itu adalah jalannya. Subhanallah. Apa itu dalam syarat-syarat tadi? Satu, kalau perlakuan buruknya sudah termasuk daripada menyekutukan Allah, maka itu adalah suatu yang sangat berbahaya. Kalau perlakuan buruknya adalah sudah termasuk daripada dia melakukan maksiat, dia minum khamar, dia mencuri, dia berzina, subhanallah, maka ini adalah termasuk syarat syar'inya. Tapi kalau perlakuan buruknya mungkin mengejek ataupun meledek, subhanallah, belum masuk syarat syar'i. Yang masuk syarat syar'i ketika dia memukul, mungkin sudah sangat berbahaya bagi nyawanya, bagi fisiknya, maka kami tidak menyarankan berpisah, tapi diperbolehkan untuk berpisah. Maka subhanallah, yang selanjutnya ingin kami sampaikan, merawat, menjaganya, coba diikhlaskan. Kenapa diikhlaskan? Supaya dapat pahala. Tapi kalau disebut-sebut terus, khawatirnya hilang pahalanya, habis pahala merawatnya. Biarlah kalau mau berpisah, berpisah. Tapi nggak usah disebut-sebut bahwa pernah merawat, pernah menjaga, pernah ngurusin. Nanti hilang pahalanya kalau disebut-sebut melulu. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah kita lanjut lagi membacakan pertanyaan masuk yang dikirimkan jamaah, jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.